Taria, jadi bagaimana awal mulanya sampai kemudian tertarik untuk membuat atau membangun atau mendirikan ya pendidikan bagi teman-teman penyandang disabilitas? Jadi karena sejak kecil itu Allah sudah memberikan keajaiban pada kaki saya, akhirnya kan saya mengambil jurusan pendidikan luar biasa di UNESA, Universitas Negeri Surabaya. Begitu lulus, saya diterima jadi CPNS di 3 tempat waktu itu. Di Wonogiri, Trenggalek, sama Kalimantan Selatan. Oke. Sebagai apa? CPNS, guru SLB. Oh, guru SLB. Nah, kemudian karena orang tua ada di Trenggalek, akhirnya saya memilih saya di Trenggalek saja, seperti itu. Dan saya di SLB, diperbantukan di SLB Kemala Bayangkari Trenggalek waktu itu. Nah, di situ saya kaget. Ternyata setelah lulus banyak pengangguran. Lulusan SLB. Lulusan SLB-nya banyak yang menganggur. Jadi pendidikannya bagus, tapi setelah mereka selesai nganggur. Nganggur karena lapangan pekerjaan itu terbatas untuk mereka. Okay. Nah, untuk anak-anak SMA yang non disabilitas saja sulit cari pekerjaan, apalagi untuk teman-teman disabilitas ini. Akhirnya dosen saya telepon, kamu ngapain di Trenggalek, seperti itu. Saya pencetak pengangguran. Saya jawabnya seperti itu. Karena ketika lulusan ternyata tambah lagi pengangguran, seperti itu. Nah, dari situ akhirnya saya membuat dulunya namanya Naima Work Center and Gallery. Jadi Naima Work Center and Gallery hanya bengkel kerja, kemudian kita memasarkan hasil-hasil karya mereka. Kemudian berkembang dan menjadi Yayasan Penyandang Disabilitas Naima. Apa itu Naima? Naima itu artinya mau membagikan sebagian rezekinya pada orang lain dan membawa kebahagiaan untuk orang-orang di sekitarnya. Lahirlah Yayasan Naima. Nah, tujuannya apa? Jadi kita pertama memberikan skill pada mereka. Memberikan ruang pada mereka untuk berkreasi dan berkarya. Sebenarnya mereka itu bisa, tapi mungkin belum banyak orang yang memberikan kesempatan. Jadi masyarakat pada umumnya kan memandang kalau anak SLB itu anak yang bodoh lah, idiot, atau kasihan, cuma dikasihanin itu. Enggak, sebenarnya mereka itu bisa berkarya. Nah, kenapa sampai sekarang saya membuat sampai sekarang ini, karena saya mengalami banyak kegagalan. Saya pikir kurang skillnya. Saya sudah kasih skill. Ternyata kurang alat medianya. Dikasihlah media, alat-alat sarana prasarana. Ternyata saya gagal lagi, masih gagal lagi. Karena meskipun mereka punya media, kalau masyarakat tidak memberikan kesempatan, mau membeli, kalau makanan mungkin merasa buatan teman-teman seperti ini. Terus kalau seumpama servis menggunakan jasa mereka, bisa enggak? Nanti tambah rusak apa enggak? Nah, kebanyakan masyarakat itu hanya bersimpati sekali, membeli karena kasihan. Kalau kasihan itu kan hanya sekali, tidak berlanjut. Nah, saya ingin mematahkan itu semua. Saya ingin produk-produk mereka itu benar-benar layak, benar-benar dibutuhkan masyarakat, bukan karena kasihan. Itulah, makanya kita lahir Yayasan Naima. Enggak hanya itu, karena pengalaman saya yang memang ada early intervention kan, intervensi sejak dini seperti itu, saya pun juga bisa meminimalisir kekhususan. Itu perlu, di Indonesia itu perlu. Sebenarnya saya tuh kaget habis lulus kuliah. Kalau di teori harus ada pelayanan satu atap ya, tim ahli itu ada pelayanan satu atap. Tapi kenyataannya ketika di lapangan tidak ada. Nggak ada terapi okupasinya, terapi bicaranya, hanya guru sendiri, nggak bisa menangani. Sebenarnya semua bisa diminimalisir sejak dini, seperti kaki saya. Nah itu, di yayasan kami pun nggak hanya memberdayakan, tapi juga ada terapi seperti itu. Saya pun mengedukasi orang tuanya. Jadi kita perlu mengadvokasi sebenarnya. Dan pertemanan teman-teman disabilitas inilah yang terbatas. Jadi misal mereka mau memasarkan iklan lah di IG, WhatsApp, seperti itu kan, Facebook. Tapi kan cuman temen-temennya, yang beli itu siapa? Seperti itu. Apa yang Mbak Taria lakukan? Dari situ ketika saya banyak menikahkan,
Jadi saya guru menikahkan mereka sampai saya punya banyak cucu sekarang. Nah, ketika mereka balik ke rumahnya itu ternyata bingung mau kerja apa. Seperti itu. Mau tinggal sama orang tuanya ikut mertua. Terus suatu hari ada yang bilang, "Bu, tolong nanti kalau ada yang survei bank tanya gaji saya berapa." Nah, ini awal mulanya di sini. Saya pengen beli rumah. Nah, benar. Kebutuhan primer manusia itu sandang pangan papan kan. Nah, dari situ ternyata mereka nggak lolos seleksi administrasi. Akhirnya Yayasan Naima berkembang saat ini yang membuat kawasan tadi. Yang tadi ya? Iya. Jadi apa nih kawasan hunian inklusif? Atau kawasan apa namanya? Kawasan inklusif. Apa ini sebenarnya? Jadi kawasan ini mematahkan batasan masyarakat non-disabilitas dengan disabilitas. Yang tadinya disabilitas hanya gumbel dengan disabilitas, itu saya patahkan di sini. Mereka semua hidup berdampingan. Dengan masyarakat lain ini ya? Iya. Sampai di rumah warga pun itu saya bangun aksesibilitas. Jadi ke rumah warga itu ada jalur tunanetra, ada jalur kursi roda juga. Jadi mereka bisa bertetangga ke rumah-rumah warga. Kalau di kota-kota besar kan di trotoar saja. Tapi kalau di kawasan inklusif ini sampai ke rumah-rumah warga. Nah, warga nggak keberatan dengan ini? Enggak. Jadi karena warganya itu saya pilih tidak di pusat kota, agak minggir kayak gitu, masih ada nilai-nilai budaya mereka masih bisa menerima. Jadi tanpa saya meminta, rasa empati mereka itu bisa muncul seperti itu. Dan ternyata benar mereka masih bisa beribadah bersama, mereka bisa melakukan kegiatan bersama, kerja bakti, diundang nikahan, hajatan. Ketika sayur datang pun juga bisa belanja barengan sama warga. Jadi diperlakukan biasa-biasa aja ya? Biasa-biasa saja. Sehingga mereka menjadi bagian dari masyarakat. Kan banyak orang mengkhususkan bangunan khusus untuk penyandang disabilitas, ya, perumahan khusus. Jangan, mereka jangan seperti itu. Kalau seperti itu eksklusif. Kan kita selalu menggambarkan ayo inklusif, tapi jangan dibuat bangunan eksklusif. Seperti halnya kayak gini. Kalau bangunan ini eksklusif, mereka hanya berteman sesama disabilitas. Mau makan apa? Kerja apa? Nah, kalau ini seperti mereka dipindah ke hotel bintang 5 kayak gitu, nggak bisa menghidupi diri sendiri. Kalau di kawasan ini kan prinsipnya satu rumah satu usaha dengan aksesibilitas yang seperti tadi. Jadi yang nggak punya kaki semua ada di bawah kayak gitu. Jadi mereka akses semua kan masih bisa melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, gini, kalau bangunan ini mereka itu harus berbaur dengan masyarakat, memanusiakan manusia. Jadi mereka seneng loh bisa diterima, ternyata bisa ngobrol-ngobrol sama orang lain seperti itu, seneng. Dan masyarakat ternyata bisa kok memberi kesempatan kalau memang ada kurangnya, misal ini loh keasinan misal kayak gitu kan, masyarakat bisa kasih tahu, ayo dibantu bareng-bareng ini mengadvokasi. Iya, tapi ngomong-ngomong biaya operasional selama ini dari mana ya? Saya hutang Bang Andi. Ngutang? Iya. Ngutang untuk bantu orang lain? Iya, mungkin itu hal tergila yang semua orang katakan ke saya. Jadi semua orang bilang saya tuh kayak malaikat miskin lah, kayak saya tuh seperti malaikat lilin. Miskin. Iya. Iya, jadi ada ya malaikat miskin ya. Padahal saya tuh miskin. Jadi ada yang bilang juga saya tuh seperti lilin. Kenapa? Menerangi orang tapi membakar diri saya sendiri. Rela hancur demi orang menerangi dunia, gitulah katanya ya zaman dulu itu ya. Jadi ini pakai uang sendiri, utang, dengar-dengar bahkan jual harta apa segala macam itu ya? Iya, sudah habis semuanya. Oke, maaf nih, dengar-dengar bahkan dulu pernah nikah dan suami tidak paham dengan apa yang Mbak Taria lakukan ini ya? Iya, salah satunya seperti itu. Apa kata suami atau apa keberatan suami? Kalau dulu lebih ke mertua. Jadi mertua itu sebenarnya menasihati benar. Dunia ini berputar. Kalau uang ini terus diberikan sama semua orang, nanti masa depan anak saya bagaimana? Sebenarnya itu benar. Kekhawatiran mertua. Dan waktu itu saya memang idealis. Saya jawabnya cuma
Kan tugas orang tua hanya memberi bekal. Nanti dia bisa bikin biar ceker sendiri kan, nyari-nyari sendiri. Kalau semua saya siapkan sekarang, harta saya tumpuk sekarang, terus nanti dia hidupnya mau ngapain kayak gitu. Itu ini jawaban saya dulu. Beda Jadi prinsip ya. Tapi akhirnya berpisah. Suami kenapa berpisah? Itu kan urusan dengan mertua. kalau mantan suami tuh baik sih sebenarnya, cuman kan saya juga kasihan juga, nggak bisa mengikuti ritme saya juga. Oke. Tapi punya anak. Punya. Anak nggak keberatan ibunya sibuk ngurusin penyandang disabilitas? Enggak, anak saya malah bisa bahasa isyarat sejak kecil, selalu kemana-mana dengan saya, pasti ikut seperti itu. Baik, nanti cerita ya, apa yang ingin dicapai dengan semua yang Mbak Taria lakukan. Karena bagi orang normal, saya nyebutnya orang normal, Mbak Taria ini nggak normal gitu ya. Dengan segala keterbatasan, kesulitan hidup, mikirin orang ya, apalagi maaf ya mengorbankan kepentingan diri sendiri dalam berkeluarga ya. Nanti ceritakan apa yang tidak dicapai dengan ini semua dan kedepannya apa yang direncanakan. Tapi kita rehat sejenak, ikuti terus Ki Candy. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.